Melihat wajah pucat Pangeran Hyunwoo, Raja tampak begitu cemas. Hyunwoo terbaring dengan mata terpejam, napasnya tersengal. Lirih, ia berkata kepada Kasim Kim, "Tolong amankan kuda yang tadi kutunggangi. Itu milik seseorang dan harus kukembalikan," ujarnya lemah. Kasim Kim menunduk patuh. Sementara itu, Tabib Jong dengan sigap membersihkan luka di lengan Hyunwoo. Tangannya cekatan mengolesi obat dan membalutnya dengan kain bersih. "Tabib, aku hanya tergores oleh panah, tapi kenapa rasanya begitu sakit?" tanya Hyunwoo dengan suara serak. Tabib Jong menghela napas, ekspresinya berubah serius. "Pangeran, panah yang menggoresmu telah dilumuri racun. Baunya jelas, ini racun akar serigala yang mematikan." Mata Hyunwoo seketika terbuka lebar. "Racun?" batinnya. Tabib Jong melanjutkan, "Yang merawatmu pasti seorang tabib hebat. Kau berhutang nyawa padanya, Pangeran." Raja yang sejak tadi memperhatikan segera bertanya, "Siapa tabib itu? Putraku, sampaikan padanya bahwa aku akan menjamunya di istana." Namun, Hyunwoo tak langsung menjawab. Pikirannya masih tertuju pada gadis yang telah menyelamatkannya. "Tabib, kenapa aku berhutang nyawa padanya?" Tabib Jong menatapnya sejenak sebelum berkata, "Satu-satunya penawar racun akar serigala adalah bunga putih senja. Apa kau meminum ramuan dengan bunga berkelopak putih?" Hyunwoo menyipitkan mata, mencoba mengingat. "Ya, rasanya sedikit aneh." Tabib Jong mengangguk. "Benar, Pangeran. Bunga putih senja hanya tumbuh di Gunung Novyeon-Kotsan, tempat yang terjal dan sulit didaki. Tidak sembarang orang bisa mendapatkannya." Mata Hyunwoo berbinar, menyadari betapa besar pengorbanan gadis itu. Pantas saja tangannya penuh goresan dan lebam. Dia mendaki ke sana seorang diri. Begitu lelahnya hingga tak bisa bangun semalam. Gadis itu benar-benar nekat. Tabib Jong mengangkat alis. "Gadis? Jadi tabib itu seorang gadis?" Hyunwoo menoleh ke arah tabib dan mengangguk pelan. "Ya, dia seorang gadis yang cantik dan hebat." Senyum tipis terukir di bibirnya, meski tubuhnya masih terasa lemah. "Ah, dia pasti gadis yang tangguh," gumam Tabib Jong. Raja memperhatikan ekspresi putranya dengan seksama sebelum mengalihkan pandangan ke tabib. "Paduka Raja, sepertinya kita kekurangan tenaga kesehatan. Mohon pertimbangkan kembali rencana ujian penerimaan pegawai baru di istana," ujar Tabib Jong, menundukkan kepala dengan hormat. Raja mengangguk. "Ya, kita akan makan ujian pegawai baru sebelum pernikahan Hyunwoo. Tidak hanya untuk tabib, tetapi juga untuk beberapa bidang lainnya." Hyunwoo yang semula terdiam, sontak menoleh ke arah ayahnya. "Ayahanda, apa pernikahan itu tetap dilaksanakan meskipun kakek sudah terbukti bersalah dan akan dipidana?" Raja menatap putranya dengan tegas. "Ya, Hyunwoo. Perjanjian yang sudah dibuat dengan Tuan Panglima tak mungkin dibatalkan begitu saja." Rona kekecewaan kembali terlihat di wajah Hyunwoo. Padahal barusan wajahnya berbinar saat membicarakan gadis itu. Tabib Jong bangkit dan merapikan peralatan medisnya. "Pangeran, istirahatlah. Aku akan kembali lagi nanti." Setelah berkata demikian, ia melangkah pergi, beriringan dengan raja yang juga meninggalkan ruangan. Tabib Jong melangkah sejajar dengan Raja Hyunjong, baru saja keluar dari ruang perawatan pangeran. Sunyi menyelimuti lorong batu yang dingin, hanya terdengar langkah kaki mereka berdua. "Aku khawatir Hyunwoo punya hubungan dengan gadis itu," ujar sang raja tanpa menoleh. Pandangannya tetap lurus ke depan. "Yang mulia maksud? Gadis yang merawat pangeran?" Tabib Jong menoleh pelan. Sang raja mengangguk pelan, wajahnya diliputi kekhawatiran. "Ini bisa menjadi situasi yang rumit," gumam Tabib Jong, nyaris seperti bicara pada dirinya sendiri. "Aku akan mempercepat pernikahannya," kata Raja Hyunjong tegas. Tabib Jong hanya membungkuk hormat tanpa berani menimpali. Beberapa langkah kemudian, ia memberanikan diri bertanya, "Lalu, apa yang akan Yang Mulia lakukan terhadap Tuan Li?" Langkah sang raja terhenti. Ia diam sejenak sebelum melanjutkan berjalan, kali ini lebih lambat. "Dia akan dikurung untuk sementara waktu. Setelah itu, dihukum gantung." "Yang Mulia!" seru Tabib Jong terkejut. "Perbuatannya sudah kelewat batas," desis sang raja rahangnya mengeras. "Dia mencoba melenyapkan nyawa putraku, untuk yang kedua kalinya." Malam merayap pelan di istana, membawa kegelapan yang hanya diterangi oleh cahaya redup lampu minyak di ruang perawatan Pangeran Hyunwoo. Setelah menikmati makan malam dan menjalani pemeriksaan oleh tabib, Hyunwoo berusaha memejamkan mata. Meskipun racun perlahan menghilang dari tubuhnya, kelemahan masih menyelimuti dirinya. Mata Hyunwoo sempat terpejam, namun perlahan terbuka kembali saat suara isak lirih terdengar di sela keheningan.
Kasim Kim, yang sejak tadi tak bersuara, tampak sibuk merapikan selimut di dekat kaki sang pangeran, meski tubuhnya bergetar menahan tangis. Menyadari betapa syoknya sang Kasim, Hyunwoo berusaha membuka suara, meski lemah. Kasim Kim, apa kau baik-baik saja selama aku tak ada? Butuh waktu lama bagi Kasim itu untuk menjawab. Ia menyeka air matanya perlahan sebelum akhirnya berucap, suaranya parau. Bagaimana aku bisa baik-baik saja, Yang Mulia? Jika kau tiada, aku pasti akan menyusulmu. Kau harus tetap hidup walau aku telah tiada. Maaf sudah membuatmu cemas, balas Hyunwoo lirih. Namun ucapan itu justru membuat tangis Kasim Kim semakin pecah. Hapuslah air matamu. Kau terlihat seperti anak kecil, candanya, berusaha meringankan suasana. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar dari luar. Kasim Kim menyeka air matanya sambil melangkah ke pintu. Yang Mulia Pangeran, Tuan Baekhyun datang. Jika Anda ingin beristirahat, aku akan memberitahunya untuk kembali lain waktu, kata Kasim Kim setelah melihat siapa yang datang. Tidak, persilakan dia masuk, jawab Hyunwoo. Apakah ruangan ini terlalu gelap? Aku bisa menyalakan lampu minyak tambahan, kata Hyunwoo, mencoba mencairkan suasana dengan senyuman ringan. Tak perlu, kau seharusnya beristirahat. Aku hanya mampir sebentar, jawab Baekhyun singkat. Jadi kau datang karena mengkhawatirkanku? Tanya Hyunwoo percaya diri. Aku sudah cukup membaik, kau lihat? Bukan, aku datang untuk menanyakan sesuatu, ujar Baekhyun dengan nada serius. Siapa yang merawatmu kemarin? Raut wajah Hyunwoo langsung berubah. Ia berpura-pura sibuk merapikan lipatan jubah di dadanya, menghindari tatapan Baekhyun. Pagi itu, saat kau belum kembali ke istana, aku mencarimu ke rumah Yunha. Tapi kau tidak ada di sana. Jadi siapa yang merawatmu? Desak Baekhyun. Matanya tajam mengamati perubahan ekspresi Hyunwoo. Aku tidak ingat jelas. Saat sadar semalam, aku berada di rumah Yunha. Dia sedang tertidur ketika aku pergi pagi tadi, jadi aku tak sempat berpamitan. Jawab Hyunwoo pelan, namun matanya berbinar mengenang momen itu. Baekhyun mengatupkan rahangnya. Entah karena cemburu, marah, atau hanya bingung dengan perasaan yang menghantam dadanya. Mungkin saat aku datang, dia memang belum sampai di rumah itu. Batin Baekhyun menenangkan pikirannya. Baiklah, aku pamit, ujarnya akhirnya, berdiri dan membungkuk hormat. Baekhyun, panggil Hyunwoo cepat. Terima kasih, karena kau sudah mendukungku. Itu bukan bentuk dukungan, jawab Baekhyun, suaranya tajam. Aku hanya berusaha menegakkan apa yang benar. Tanpa menunggu reaksi, Baekhyun melangkah pergi, punggungnya tegak, namun bahunya tampak menahan sesuatu yang berat. Kenapa dia begitu dingin? Batin Hyunwoo. Siang itu, Yunha tengah merapikan ruang penyimpanan obat-obatan herbal. Setelah mengatur beberapa toples ramuan di rak, ia duduk sejenak, menyeka peluh di dahinya. Pikirannya melayang pada seorang pemuda. Dia yang belum genap sebulan dikenalnya, tapi sudah diam-diam memenuhi ruang hatinya. Apakah dia baik-baik saja? Batinnya bertanya. Tiba-tiba, suara langkah cepat terdengar menghentak mendekat. Cha muncul terburu-buru di ambang pintu. Nona! Serunya, napasnya sedikit memburu. Ada usungan mewah di depan. Sepertinya itu rombongan dari istana yang datang menjemput Nona. Yunha segera menyibak tirai jendela. Benar saja, di depan pagar rumah sederhana itu terparkir sebuah usungan mewah, dikelilingi beberapa pengusung dan para pengawal istana. Seorang pria tampak berdiri tegak di depan pintu. Mungkin itu utusan dari Tuan Baekhyun, gumam Yunha pelan. Wah, dia benar-benar menjemputmu dengan usungan istana? Bersiaplah, Nona. Aku akan menyuruh mereka menunggu sebentar. Tidak, Cha, ujar Yunha tenang. Kau bisa menyuruh mereka pulang, aku tidak akan pergi. Cha menatapnya bingung. Kenapa, Nona? Aku sedang menunggu seseorang. Kalau dia datang saat aku pergi, dia akan kecewa. Cha menyipitkan mata. Si pencuri kuda itu? Yunha tak menjawab. Ia bahkan tak menoleh, hanya menepuk nuk debu di punggung tangannya, sisa dari membersihkan ruangan tadi. Cha menghela napas, memutar bola matanya. Baiklah, katanya lesu, lalu berbalik pergi menemui rombongan di luar pagar. Dengan sopan, ia berbicara pada pria yang tampaknya memimpin rombongan. Maaf, Tuan, Nona saya tidak bisa ikut. Tuan-tuan bisa kembali ke istana. Maaf, kami adalah utusan resmi. Aku tahu, potong Cha cepat. Ucapan pria itu terhenti. Tapi Nona Yunha sedang menunggu cintanya. Apa maksudnya? Mohon jelaskan, agar kami bisa menyampaikan alasan yang tepat saat kembali ke istana. Cha menarik napas, bersiap untuk bercerita. Di istana, Pangeran Hyunwoo berdiri tegak di ruang jamuan tamu istimewa. Meski luka di bahunya masih dalam perawatan, wajahnya tampak segar dan penuh harap. Hari ini,
Ia akan bertemu kembali dengan gadis yang telah begitu dirindukannya. Dan untuk pertama kalinya, ia akan memperkenalkan diri dengan jati diri aslinya. Ia sudah memerintahkan pengawal untuk menjemput Yunha dengan usungan. Senyumnya terus menggembang membayangkan pertemuan itu. Namun, langkah kaki yang berat menggema di ruangan, memecah lamunannya. Sang raja tiba-tiba muncul, diiringi beberapa pengawal. Suasana menjadi hening saat mereka semua pergi, menyisakan ayah dan anak itu saja. Tabib itu sedang dijemput? Tanya raja, suaranya tenang namun dalam. Iya, ayahanda, jawab Hyunwoo dengan penuh hormat. Sang raja memandangi putranya sejenak, seperti menimbang sesuatu dalam hatinya. Kau menyukai gadis itu? Tanyanya lirih. Pertanyaan itu membuat Hyunwoo tertegun. Ia tak langsung menjawab. Ada sesuatu dalam tatapan ayahnya yang membuat dadanya terasa sesak. Raja kembali bersuara, kali ini lebih lembut namun tegas. Kau akan menjadikannya kelemahanmu? Hyunwoo terdiam. Kata-kata itu bergema di benaknya. Apa maksud ayahanda? Kelemahan? Hyunwoo, lanjut sang raja, tatapannya menerawang jauh. Takdir kita sebagai pewaris tahta menjadikan kita kuat di mata dunia. Tapi kekuatan itu datang bersama kutukan. Cinta. Saat kau tak mampu menyelamatkan orang yang kau cintai, saat itulah kau benar-benar merasa lemah. Raut wajahnya menyiratkan luka lama yang belum sembuh. Ayah tak ingin kau mengalami apa yang pernah ayah alami. Ibumu, perempuan yang paling ayah cintai, akhirnya mengorbankan dirinya demi tahta ini. Ayahanda lebih memilih tahta daripada nyawa ibu? Suara Hyunwoo serak penuh luka. Sang raja menghela napas panjang. Jika saja ayah tahu ada pilihan saat itu, ayah pasti memilih ibumu. Tapi saat ayah menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Ia memejamkan mata sejenak, lalu menatap Hyunwoo dalam-dalam. Hyunwoo, jika kau benar-benar mencintainya, kau harus siap melihatnya terluka. Karena di balik kemegahan istana ini, ada pertarungan yang tak pernah kau lihat sebelumnya. Ayahanda, aku akan menjaganya. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya, ujar Hyunwoo penuh keyakinan. Namun sang raja menggeleng pelan. Kau tak tahu seberapa licik musuh yang bersembunyi di balik senyuman. Kadang mereka berada dalam darahmu sendiri. Ayah telah berusaha sekuat tenaga melindungi ibumu, tapi racun itu tetap merenggutnya. Racun? Akar serigala? Bisik Hyunwoo. Raja mengangguk perlahan. Hyunwoo mengepalkan tangan, matanya berkilat amarah. Kalau begitu, kenapa ayah justru menjadikan kakek sebagai mertua? Tidak semudah itu, nak. Suara raja mengeras, namun nadanya tetap tenang. Setiap keputusan seorang raja akan tercatat dalam sejarah. Dan sejarah tidak selalu memihak hati kita. Hyunwoo berdiri terpaku di tengah ruangan yang kini sunyi. Kata-kata sang ayah terus terngiang di benaknya, berat dan mengguncang keyakinannya. Benarkah, ia tak seharusnya menyukai gadis itu? Jika rasa ini hanya akan menyakiti Yunha, lalu apa gunanya ia mempertahankannya? Tangannya menggenggam erat selendang merah muda milik Yunha, satu-satunya benda yang seolah bisa menenangkannya. Namun hari ini, benda itu justru terasa seperti duri dalam genggamannya. Jika cinta ayah pada ibu hanyalah sebuah kutukan, lalu apa aku ini? Anak yang lahir dari kutukan itu, bisiknya lirih. Luka lama kembali menganga saat wajah Lee Dongmin melintas di ingatannya. Pria kejam yang telah meracuni ibunya, merebut kasih sayang yang seharusnya menjadi miliknya. Kepedihan itu menghantam dadanya hingga ia tak mampu lagi membendung air mata. Tapi kali ini, ia tak akan membiarkan dirinya lemah. Jika tahta raja adalah satu-satunya cara untuk membalas semua penderitaan itu, maka ia akan menjadikannya sebagai tujuan hidupnya. Ia tak akan membiarkan siapapun, bahkan kakaknya sendiri, merebutnya. Bahkan jika itu berarti harus menikahi gadis lain, dan mencoba melupakan Yunha. Hyunwoo pergi mencari Baekhyun di tempat kerjanya, namun pemuda itu tak ada. Tak punya pilihan lain, ia pun melajukan kudanya menuju rumah Baekhyun. Sesampainya di sana, ia mendapati pemandangan yang tak terduga. Seorang gadis tengah duduk di pinggir kolam teratai. Tangannya terulur hendak memetik bunga, namun sepatu kecilnya justru terlepas dan jatuh ke dalam kolam. Gadis itu spontan mencondongkan tubuhnya, mencoba meraih sepatunya kembali. Namun pijakannya goyah, ia terpeleset. Seketika, tangan Hyunwoo meraih pinggangnya, menarik tubuh mungil itu ke dalam pelukannya. Mata mereka bertemu, ada kejut dan gugup yang terpantul di dalam tatapan masing-masing. Begitu melihat sepatu itu mengambang di permukaan air, Hyunwoo perlahan melepaskan pelukannya. Ia berjongkok, mengambil sepatu itu, lalu meletakkannya dengan tenang di dekat kaki si gadis. "Apa Baekhyun ada di sini?" tanyanya dingin.
Gadis itu terdiam sejenak, seolah masih terjebak dalam detik sebelumnya. "Kakak, baru saja pergi," jawabnya pelan. Hyunwoo hanya mengangguk, kemudian berbalik meninggalkannya. Di atas pelana kudanya, ia bergumam dalam hati. Jadi dia, calon pengantinku. Wajahnya datar seperti biasa. Gadis itu masih menatap kepergiannya, ingin mengucapkan terima kasih. Namun Hyunwoo sudah terlalu jauh. Hanya senyum tipis yang tertinggal di bibirnya. Di tengah perjalanan kembali ke istana, Hyunwoo berpapasan dengan rombongan pengawal dari tim pertahanan, termasuk Baekhyun. Mereka segera menghentikan kuda dan turun, membungkuk hormat pada sang pangeran. "Yang mulia, Anda dari mana? Kenapa sendirian?" tanya salah satu dari mereka. "Bukankah Anda belum benar-benar pulih?" Yang lain menimpali. "Aku cukup sehat," jawab Hyunwoo singkat. "Aku dari rumah Baekhyun." Mereka semua mengangguk, mengira Hyunwoo datang demi menemui calon tunangannya. "Kalian lanjutkan perjalanan. Aku ingin bicara berdua dengan Baekhyun," perintahnya. Begitu hanya mereka berdua yang tersisa, Hyunwoo turun dari kuda dan menatap Baekhyun. Pikiran mereka saling bersinggungan, namun tak satu pun langsung mengungkapkan isi hatinya. "Beberapa orang sedang dalam perjalanan menjemput Yoonha ke istana," ucap Hyunwoo datar. "Kaulah yang akan menyambutnya. Kau yang mengundangnya. Kenapa bukan kau saja yang menyambutnya?" balas Baekhyun. "Aku sudah memutuskan, lebih baik dia tak pernah tahu siapa aku," gumam Hyunwoo lirih, "dan aku tak akan menemuinya lagi." Baekhyun tahu betapa berat kalimat itu bagi Hyunwoo. Tapi sebelum ia sempat berkata apapun, sang pangeran melanjutkan, "Tadi, di rumahmu aku bertemu adikmu." Baekhyun terdiam. Matanya menyipit, penuh tanya dan curiga. Apa yang direncanakan pria ini sebenarnya? Sesampainya di istana, rombongan pengusung dari rumah Yoonha terlihat baru tiba. Tapi anehnya, usungan itu tampak ringan, seolah tak ada siapapun di dalamnya. Hyunwoo dan Baekhyun segera mendekat. "Maaf, Yang Mulia," lapor salah satu pengawal. "Gadis itu menolak ikut bersama kami." Hyunwoo mengerutkan dahi. "Kenapa?" Dia bilang sedang menunggu cintanya. "Menunggu? Apa maksudmu?" Pelayannya berkata, dulu dia pernah menolong seorang pencuri. Laki-laki itu membawa kabur kudanya. Tapi jika lelaki itu kembali saat dia berada di istana, ia khawatir orang itu kecewa karena tak mendapati dirinya. Pengawal lain menambahkan dengan nada heran, tapi sepertinya yang ia tunggu bukan kudanya, tapi cintanya. Baekhyun langsung menoleh menatap Hyunwoo. Wajah sang pangeran mendadak merona, tapi sorot matanya justru mengisyaratkan kekecewaan dan penyesalan yang dalam. Hyunwoo tak pernah menyangka akan mendengar pengakuan cinta itu, meski bukan langsung dari bibir sang gadis. Ucapan yang disampaikan lewat orang lain itu justru menyesakkan dadanya, seolah menggoyahkan tekad yang ia pertahankan. Ia mencoba melupakan Yoonha, menepis bayangannya yang terus menghantui. Namun hatinya tak semudah itu diajak berdamai. Di balik kegundahannya, ada bara dendam terhadap Lee Dongmin yang belum padam. Luka yang ditorehkan pria itu terlalu dalam untuk diabaikan. Maka, meski hatinya goyah, Hyunwoo tetap memilih menjauh. Waktu berlalu tanpa ampun. Rembulan yang dulu menemani mereka kini kembali menggantung di langit malam, dan bersama cahayanya, kenangan itu kembali menyeruak. Hyunwoo terdiam dalam sunyi, merasakan luka yang belum sembuh. Di tempat lain, Yoonha pun menatap bulan yang sama, dan hatinya pun bergetar oleh rindu yang tak sempat terucap.